Dan tambahan lagi, jika memang bantuan itu yang diberikan adalah bantuan yang tulus, maka tidak akan pernah ada hari untuk mengungkit-ungkitnya. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Pada minggu ini seperti minggu-minggu di setiap hari Rabu biasanya akan membagikan beberapa hal yang kiranya dapat diambil sebagai pelajaran bagi para Buddha Mamaka, termasuk bagi diri saya sendiri juga, yang mana setiap minggunya di saat ada hal-hal mana yang mungkin ditemui sebagai sebuah pengalaman ataupun hal-hal yang kiranya dapat memberikan manfaat untuk membentuk pandangan yang benar di dalam Buddha Sasana ini, maka itu akan coba untuk dibagikan. Jadi penyampaian ini bukanlah bentuk mengajarkan ataupun menggurui, hanya sekadar untuk berbagi atau sharing dari apa yang telah dapat dilihat, didengar, dan diambil sebagai pelajaran dari hal-hal yang ditemukan secara rutin atau secara kebetulan pada saat-saat atau momen-momen tertentu. Kebetulan di Wat Tham Krong Pen ini baru belum lama ada nak. Nak itu naga. Naga. Kenapa dibilang naga? Jadi nanti sebelum saya katakan kenapa dibilang naga. Jadi nak itu calon biku. Seorang yang akan ditabiskan sebagai biku itu akan dipanggil dengan nak, yang mana mengartikan naga. Mengapa sejarahnya demikian? Itu pada zaman Sang Buddha terdapat salah seorang ya, tapi nantinya bukan seorang. Karena seorang itu manusia, tapi ini bukan. Ya, terdapat dia katakanlah naga itu yang membuat dirinya itu menyerupai wujud manusia. Nah, kini memohon untuk ditabiskan di dalam Buddha Sasana. Akhirnya karena para biku sangga di sana tidak mengetahui, ditabiskanlah menjadi seorang biku. Namun kini begitu malam hari, entah sengaja atau tidak, ada seorang biku yang melihat di kutinya bahwa biku ini yang ditabiskan itu memiliki ekor yang menyerupai seperti bentuk ular. Nah,
sontak ini membuat terkejut, dan akhirnya disampaikanlah kepada Sang Buddha bahwa biku yang kita habiskan sesungguhnya adalah naga. Ya, naga itu termasuk jenis hewan dan juga memiliki kehidupan di alam alam dewa. Dewa yang mana sih berada di alam manusia juga. Jadi beda alam, namun tetap di dalam satu alam yang sama. Cuma kadang terlihat, kadang juga tidak. Itu jadi bentuk ular, naga. Nah, makanya di sana dipanggil lah biku tersebut. Lalu ya diinterogasi sebagaimana yang dilaporkan. Akhirnya terbongkarlah bahwa biku tersebut adalah seekor naga. Lalu Sang Buddha memutuskan untuk tidak menerima sebagai seorang biku, karena memang dari awal Sang Buddha itu hanya mengizinkan seorang manusia yang menjadi seorang biku. Dewata dari kelas manapun tidaklah diperkenankan untuk menjadi seorang biku. Dengan demikian naga itu pun dilepas jubah, meninggalkan latihan yang telah diambilnya, lalu memohon kepada Sang Buddha bagaimanapun agar ada riwayat ataupun sejarah atau bentuk penghargaan. Jadi semoga Sang Buddha berkenan untuk memberikan panggilan kepada seorang yang hendak ditabiskan sebagai seorang biku, itu dipanggil dengan kata naga. Makanya disinilah di mana di Thailand biasa akan memanggil nak, yang artinya naga, kepada calon biku yang akan ditabiskan. Jadi kebetulan ada dari Indonesia datang ke Wat Tham Krong Phen ini. Betul baru ada satu. Tidak tahu nanti akan ada berapa dalam masa wasa ini. Termasuk satu hal yang berupa kabar baik juga tentunya bagi para Buddha Mamaka, dengan semakin bertambahnya orang-orang atau putra-putra Indonesia yang memiliki tekad untuk menjadi seorang biku di dalam Buddha Sasana, yang mana tentunya akan menjadi biku yang baik, yang akan menunjang kelangsungan daripada ajaran Guru Agung kita untuk semakin lebih lestari dan dapat bertahan lama ke depannya. Inilah harapannya. Makanya kemarin juga coba untuk menanyakan, ada sesi tanya jawab lah ya, sesi katakanlah interview sederhana. Kira-kira bagaimana sih pandangan beliau, atau sejauh mana pengetahuan beliau tentang Buddha Sasana itu. Jadi sesi interview kemarin itu layaknya untuk mengukur kira-kira pengetahuan beliau sudah sampai di tingkat mana, sedalam mana di dalam mengenal Buddha Sasana ini. Dan ternyata cukup dalam juga, dan cukup memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang biku dalam kurun waktu yang tidak ada batasan. Katakanlah jadi biku semampunya, atau kalau bisa ya selamanya, seumur hidup, demikian. Jadi di sini melihat hal tersebut tentunya sangatlah baik sekali. Terlebih di Wat Tham Krong Phen ini saat ini sudah terdapat biku Indonesia yang tinggal ada 4 biku saat ini. Tambah lagi, tidak tahu nanti masa wasa akan ada
berapa, belum dapat dipastikan. Ini merupakan bentuk yang mana jika dibilang ketika mendapatkan calon biku itu mungkin terkesan mudah untuk ditabiskan menjadi biku di sini. Mungkin banyak juga yang berpikir, mengapa datang ke Thailand tidak beberapa lama langsung dapat ditabiskan menjadi seorang biku? Mengapa sampai sebegitu mudahnya, tidak melalui proses-proses tertentu dan lain sebagainya? Mungkin ada juga yang berpendapat demikian. Memang ada sisi minusnya juga, tapi ada sisi positifnya juga, tergantung dari bagaimana akan mengambilnya. Tapi boleh dibilang sekalipun di sini ditabiskan sebagai seorang biku itu dengan mudahnya, namun bukan berarti lantas secara asal, karena tetap ada penyaringan untuk masa uji coba untuk dilihat kira-kira benar-benar memiliki tekad untuk menjadi biku ini adalah demi melatih diri ataukah tidak. Dan sebenarnya jika dikatakan dari sebelum-sebelumnya terbukti, banyak yang telah ditabiskan di sini beberapa biku, arahnya tentu memang untuk melatih diri. Karena boleh dibilang yang masih tinggal di sini pun keseluruhannya jauh dari berbagai keinginan-keinginan yang sifatnya di luar daripada latihan. Contoh misalnya ingin jalan-jalan ke sana kemari, ingin mencari-cari perolehan, itu sama sekali boleh dibilang tidaklah ada. Makanya ketika melihatnya, inilah salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur bahwa seberapa besar sih kesungguhan biku tersebut dalam pelatihan dhammanya. Mereka semua konsisten dan tinggal di sini. Kalau tidak ada keperluan juga tidak ada yang pergi kemana-mana. Gitu. Jadi melihat dari sisi ini, boleh dikatakan bahwa memang proses untuk menjadi biku di sini mungkin mudah, tetapi proses menjalani kebikuan setelahnya itulah yang berbeda. Walaupun di sini menjadi bikunya itu mudah, tapi setelah menjadi biku bukan berarti lantas dibiarkan bebas begitu saja. Selama masih dapat untuk dibimbing, masih dapat untuk berada di dalam komunitas, dianggap sebagai anggota, tentulah harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Sebagai biku baru, banyak kegiatan-kegiatan tertentu, disiplin winaya yang perlu dipelajari serta dipraktekkan, sampai masa di mana harus tinggal tanpa boleh kesana kemari atau kemana-mana tanpa alasan yang berarti. Ini yang bisa dibilang termasuk ganjarannya. Jadi ada mudahnya, juga ada sisi yang sulitnya. Tidak semuanya mudah begitu saja, bebas begitu saja. Tidaklah demikian. Terlebih sebagai biku kamatana yang tentunya haruslah menjalani hidup yang sebagaimana biku hutan, hidup dalam kesederhanaan, hidup tanpa memiliki tujuan untuk mencari-cari materi, karena memang fokusnya adalah untuk hanya mencari dhamma di dalam batin, sesuai dengan jalan yang telah Sang Buddha ajarkan, serta ajaran yang diturunkan oleh Kruba Ajan. Terkhusus di sini
mengadopsi Patipada dari Lumpuman Buridato serta Lungta Mahabua Nyana Sampanno, yang mana kruba acan ini memiliki jalan hidup yang benar-benar mendedikasikan sepenuhnya hidupnya demi mencari apa yang merupakan tujuan daripada pelaksanaan Dhamma ini. Makanya jika dilihat, kadang memang dalam kehidupan kita tentunya tidaklah mungkin tidak memiliki riwayat. Setiap orang pasti memiliki jalan hidupnya yang sebelumnya ada pernah lewat ke sana, lewat ke sini. Seperti kita mau pergi ke tempat mana, satu tempat, tentunya pernah melintasi tempat yang ini, tempat yang itu sebelum sampai tiba di sana. Dan ini juga demikian, jalan hidup kepikuan sebelum kita sampai pada titik di mana yang mungkin kiranya akan habis di sini, kita akan menjadi biku di wihara ini. Mungkin sebelumnya juga pernah berlatih di wihara mana, pernah tinggal dengan guru siapa. Tapi akan ada satu titik di mana kalau memang belum jodohnya, atau memang tidak cocok secara pandangan, secara filosofi, juga akan mencari. Karena tidak ada yang menjadi harga mati untuk jalan hidup seseorang. Yang seseorang memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi termasuk ingin menjadi biku di wihara mana, akan memutuskan untuk ditabiskan di mana, itu pun harus benar-benar berdasarkan dari keinginannya sendiri, dari tekadnya sendiri, kecocokannya. Karena jikalau dipaksakan, jika hatinya tidak cocok, akan apa jadinya? Nah, jadi seperti ini mungkin akan lebih elegan gitu. Memang di saat seorang calon biku itu menetapkan apa yang menjadi tujuannya itu berdasarkan pemikirannya sendiri, tanpa ada dorongan ataupun tekanan dari pihak manapun. Nah, kini sudah sampai di titik ini, termasuk ingin menceritakan mengenai bagaimana karakter Lumpo Impawaya. Ketika beliau itu punya murid, namun murid beliau pergi entah kemana ataupun berguru dengan guru yang lain. Nah, ini sekedar bercerita, kira-kira kruba acan yang boleh dikatakan memiliki kebijaksanaan besar, memiliki nama besar, serta dikenal unggul dalam berbagai hal, akan memiliki pandangannya seperti apa. Saya juga tidak ingin mewakili bagaimana cara pandang beliau. Saya juga hanya menyampaikan sesuai dari apa yang saya pernah lihat dan pelajari dari apa yang telah ada dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah saya dengar. Karena murid Lumpo bukanlah 1-2 orang, bukanlah 10-20 orang, sudah setiap tahunnya ada penabisan biku. Tentunya sudah banyak sekali, dan yang keluar pun sudah banyak juga. Yang keluar tanpa pamit pun ada juga gitu. Nah, jadi dengan seperti ini, kira-kira dari yang sudah ada ini, beliau punya pandangan seperti apa? Nah, inilah yang saya ingin coba ceritakan atau bagikan. Jadi ada di mana kasus-kasus tertentu seorang biku yang ditabiskan di Wat Panakamno, ya, di bawah bimbingan beliau. Mungkin merasa tidak cocok atau bagaimana tinggal di sana. Mau pamit juga mungkin takut. Karena jangankan mau pamit, izin untuk pergi ke sana kemari, kita benar pun, dalam posisi benar pun bertemu beliau itu takutnya bukan main. Ini kalau siapa yang memang tidak pernah mengalaminya, ya mungkin ya mengapa harus takut, kita kan benar. Ya cobalah, kalau misalnya benar-benar dengan guru itu akan ada rasa seperti itu. Makanya di Wat Pabantat itu ada yang pernah mengatakan, kalau di Wat Pabantat itu bertemu berpapasan dengan Lungta Mahabua itu satu jalan.
kebanyakan biku-biku berbeliau itu akan menghindar, cari jalan lain. Bahkan pernah mengatakan, misalnya Lungta ada di depan sebelah sini kanan, lalu jalan sebelah kirinya itu ada harimau, biku itu akan rela lari ke arah harimau daripada bertemu dengan berpapasan dengan Lungta. Nah ini takutnya sampai seperti itu. Dan jadi ketika dengan Lumpo Indawai pun ada rasa seperti itu. Sekalipun kita berada dalam posisi yang benar, tapi itulah entah mengapa saya juga tidak mengerti. Tapi bertemu dengan guru ya seperti itu. Makanya siapa yang bilang, atau ada umat-umat yang bilang Lumpo itu baik hati, tapi bagi para biku murid-murid beliau ya ada rasa takut tersendiri. Nah ini kemudian gini, jadi bagaimana beliau memperlakukannya ketika seorang biku itu keluar ya, tanpa izin, beliau pun sama sekali tidak akan mengingatnya, beliau akan melupakannya dan tidak akan menganggapnya lagi. Bahkan beliau pernah mengatakan di dalam ceramah beliau saat beliau mengajarkan para biku ataupun di hadapan umat awam sekalipun, beliau mengatakan bahwa beliau masih beliau yang dulu. Jadi seperti apapun murid itu yang keluar di luar sana nanti menjadi baik, menjadi hebat seperti apapun, beliau akan katakan beliau masih tetap beliau yang dulu. Jadi dalam artian tidak ada jalan untuk menerima kembali. Bahkan beliau bilang, kalaupun harus bertemu nantinya, menjauh, jauh-jauh, tidak perlu namaskaran, tidak perlu bersujud dengan Lumpo. Nah ini, jadi itu kerubah ajan sampai sedemikian. Makanya boleh dikatakan kalimat yang berbunyi kacang lupa kulitnya itu hampir, atau bahkan saya tidak pernah dengar dari kata-kata beliau, dari kalimat ucapan beliau dalam bentuk manapun atau yang merujuk ke arah sana pun, rasanya kita tidak pernah dengar. Karena rata-rata ya beliau akan, mengapa harus menganggap itu sebagai kacang yang lupa kulitnya? Bukankah akan lebih baik menganggapnya sebagai sampah yang sudah tidak berguna, ada ataupun tanpa figur tersebut, orang tersebut, ya, wihara Lumpo pun tetap berjalan, tetap dapat, ya, tidak ada kekurangan. Jadi seperti ini. Inilah cara kerubah ajan yang bijak itu memiliki pemikiran, atau memiliki pandangan yang kiranya bisa dibagikan, walaupun ya saya hanya berbicara berdasarkan apa yang saya lihat dari karakter beliau. Makanya mengapa para biku di murid yang benar-benar itu dekat dengan beliau itu berhati-hati sekali. Karena itulah, seperti itulah kerubah ajan. Ketika beliau katakan A, beliau akan A yang dipegang. Jadi ketika sudah jatuh ke atas, ya tidak akan ada dianggap sama sekali. Seperti apapun datang memberikan hadiah apapun kepada beliau, beliau pun tetap tidak akan menerima. Beliau akan katakan, mengapa dulu waktu pergi itu tidak berpikir, gitu. Ini jadi seperti inilah modelnya. Makanya bisa dibilang kerubah ajan itu yang memiliki kebijaksanaan, beliau tidak akan menyayangkan murid yang tidak baik itu pergi. Dan juga kalau bisa, tidak perlu murid itu membawa embel-embel pernah memiliki hubungan dengan beliau. Sudah pergi ya pergilah. Tidak perlu bawa-bawa nama wihara beliau, tidak perlu bawa-bawa nama beliau, tidak perlu bilang asal dari mana, gitu. Ini salah satu karakternya dari Lumpo yang sebagai guru yang kami anggap ya di sini sebagai guru kami, itu lebih kurang karakternya demikian. Dan yang mana ini pun yang akan harusnya saya pegang juga, dan juga kepada para biku lainnya pun saya juga katakan demikian, sebagaimana membantu mereka dari masih
sebagai umat awam sampai menjadi biku, boleh dikatakan tidak pernah ada ucapan saya atau yang mengatakan kepada mereka itu agar ingat loh, ini jasa saya. Tidak ada sama sekali. Bahkan bagi yang ingin keluar, kalau bisa jauh-jauh, tidak perlu temui saya, gitu. Nah ini seperti ini modelnya, yang mana guru bacaan pun membentuk atau mengajarkan ya demikian. Untuk apa? Menyayangkan barang yang rusak atau sampah yang rongsok gitu. Bukankah akan sebaiknya ya memang jauh-jauh. Jadi ini bukan berarti untuk mendiskriminasikan atau mencela siapa-siapa atau menyinggung pihak manapun, tapi boleh dibilang ini hanya untuk dijadikan sebagai satu pelajaran untuk dibagikan. Kira-kira ketika kita tinggal dengan siapa, berguru dengan siapa, itu hendaknya berlaku bagaimana. Dan ketika pergi dari guru mana atau dari naungan siapa, itu juga hendaknya bersikap yang seperti apa dan membawa diri secara bagaimana. Ini salah satu hal yang penting gitu. Dan tambahan lagi, jika memang bantuan itu yang diberikan adalah bantuan yang tulus, maka tidak akan pernah ada hari untuk mengungkit-ungkitnya. Sama seperti orang tua. Orang tua itu memelihara anak, menyekolahkan, memberikan pendidikan sampai dewasa, sampai bisa membawa diri sendiri. Rasanya mayoritas tidak ada satupun orang tua yang akan mengungkit-ungkitnya atau memintanya untuk diganti, karena itulah tulus, itulah ketulusan. Nah ini juga seperti demikian. Jadi ketika ada unsur di mana mempertanyakan akan budi baik, akan jasa yang telah diberikan, maka di sana sesungguhnya tidak ada ketulusan itu. Yang terlihat malah ketidaktulusan atau ada motif tertentu di baliknya. Jadi kalau dilihat bijaksana itu seperti apa dalam membantu, dalam memberikan pertolongan, dalam berbuat kebajikan, yang mana bentuk ketulusan dari seorang pupakari itu tidaklah ada hari akan mengungkitnya. Tapi seorang yang memang sedari awal tidak ada ketulusan, ada motif kotor di baliknya, ya karena kotor, walaupun mungkin ada tujuan untuk manfaat, ya. Tapi ya karena tidak begitu murni, ya, pasti akan ada untuk mengungkit-ungkitnya, ya. Lupa dengan kulitnya lah gitu kan, seperti kacang yang lupa dengan kulitnya lah. Kita juga tidak tahu entah kacang yang lupa dengan kulitnya atau kulit yang tidak mengurus kacangnya, makanya kacangnya sampai tidak jadi gitu. Ini ya sekadar untuk sharing saja, berbagi pandangan, tidak perlu dianggap serius juga, karena kita bisa pilih manapun. Dan kalau kita itu mengenal ajaran Buddha, lama telah mempelajari dan mempraktikkan Buddha Dhamma, pastilah akan memahami akan hal ini, bahwa di dunia ini ya memang seperti inilah adanya. Kan Sang Buddha sudah katakan dua hal atau dua orang, ya dua jenis orang yang sulit untuk ditemui di dunia ini. Yang pertama adalah pubakari, orang yang memberikan kebajikan itu secara tulus. Yang berikutnya adalah katanyu kata wedita, itu orang yang mengingat akan budi baik dari orang lain dan berusaha untuk membalasnya. Ini sulit untuk dicari. Nah, ketika ini sulit untuk dicari, lalu bertemu dengan orang-orang semacam ini dalam jumlah yang banyak,
Tentunya tema ajaran Sang Buddha seperti ini. Mengapa harus mempertanyakan atau mencari, ya karena mencari keadilan, ingin diakui dan lain sebagainya. Kan sudah tahu bahwa ajaran Sang Buddha itu demikian. Makanya Kruba Ajan ya, termasuknya Lumpho Intawai, beliau ya boleh dibilang bijaksana sekali. Beliau tahu akan hal ini dan beliau juga dapat menyikapi hal-hal yang mana mungkin tidak sesuai dengan harapan itu datang kepada diri beliau. Dan karena kita hidup di dunia ini tidak selalu harus mendapatkan perlakuan-perlakuan yang baik, tidak harus selalu dihormati berada dimanapun berada. Akan ada saatnya di mana mungkin orang-orang yang tidak mengenal, tidak tahu, itu akan berbicara yang tidak baik terhadap kita. Nah, seperti kita pergi ke satu tempat, misalnya di tempat sana ada seekor anjing, ya bagaimana supaya anjing tersebut tidak menggonggongi diri kita? Tidak bisa, karena kita dianggap sebagai orang asing. Ya siapa yang mau, siapa yang bisa untuk menahan itu anjing agar tidak menggonggong? Namanya juga binatang, tidak tahu, tidak seperti manusia. Nah inilah, makanya kita di dunia ya seperti inilah, dicela, dipuji, ya, atau hal-hal yang mana sesuai dengan harapan, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan itu selalu ada saja. Sebagai seorang yang mempelajari Buddha Dhamma dalam kurun waktu yang panjang dan merasa tinggal bersama guru yang bijaksana, hendaknya berlaku sebaik mungkin dalam bertindak, dalam berucap, juga haruslah berhati-hati, yang mana kiranya ucapan tersebut atau tindakan tersebut akan malah menjadi dampak yang terkesan merendahkan diri kita sendiri ataupun guru kita. Nah itu harus benar-benar berhati-hati. Nah inilah salah satu hal yang kiranya untuk hari ini dapat dibagikan untuk dipelajari bersama. Inilah yang disebut dengan karakter. Ya, karakter seorang bijaksana itu demikian. Dan orang bijaksana tidak selalu itu mengatakan hal-hal yang baik-baik secara terus-menerus. Nah, ketika bertemu dengan hal yang tidak baik, beliau pun akan katakan tidak baik. Sama seperti ketika beliau melihat keadaan gelap, ya beliau pun harus mengatakan bahwa keadaan gelap. Ketika beliau melihat udara cerah, langit cerah, ya beliau pun akan mengatakan bahwa langit cerah. Udara cuaca tidak baik, juga kata nanti cuaca tidak baik. Ya seperti itulah. Jadi tidak harus cuaca tidak baik juga dikatakan baik. Lihat bangkai pun dianggap sesuatu yang indah. Jadi tidak demikian. Sang Buddha sendiri pun juga ada kalanya ya mencela hal-hal yang memang tidak perlu untuk dicela. Jadi inilah dunia ini, dan kita yang telah memiliki pengetahuan akan Dhamma, telah mengenal Dhamma secara menyeluruh ataupun tidak menyeluruh pun sudah cukup paham mengenai poin penting dari Dhamma ini, ya haruslah mengambil itu semua sebagai pelajaran yang seharusnya ada di dalam diri kita pada setiap tindakan, ucapan, dan pikiran. Dan semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua untuk belajar bersama dan untuk mengembangkan diri. Sekali lagi, ini bukan untuk mencela siapapun, bukan untuk menyindir pihak manapun, yang mana tujuannya adalah kita berbagi bersama dari apa yang saya pernah lihat, apa yang saya pernah temui, dan juga jangan langsung dipercaya. Apakah demikian? Kan saya juga tidak tahu kepastian seperti apa. Nah, tapi dari yang saya lihat, dari yang saya dengar, dan dari yang saya dapat pelajari
dengan mengenal Lumpo dalam waktu 9 tahun ini, ya kurang lebih karakter beliau ya. Demikian. Ya, kiranya untuk hari ini cukuplah sampai di sini. Semoga semuanya semakin maju di dalam Buddha Dhamma dan dapat segera terbebas dari penderitaan